Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode penafsiran Al-Quran. Nah, metode penafsiran Al-Quran atau tafsir adalah upaya untuk memahami makna, konteks, dan implikasi dari ayat-ayat dalam Al-Quran. Nah, jadi tafsir Al-Quran ini sangat penting untuk membantu umat Islam mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada beberapa metode utama dalam penafsiran Al-Quran. Yang pertama itu ada tafsir bil ma'thur. Nah, metode ini menggunakan sumber-sumber dari Al-Quran sendiri, yaitu hadis Nabi Muhammad SAW dan pendapat para sahabat Nabi. Yang kedua yaitu ada tafsir bil ra'i. Nah, metode ini menggunakan akal dan penalaran dalam memahami Al-Quran. Yang ketiga yaitu ada tafsir isyari. Nah, metode ini mencari makna batiniah atau esoteris dari ayat-ayat Al-Quran itu tersendiri. Yang keempat yaitu ada tafsir ilmi. Metode ini menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dalam konteks ilmu pengetahuan modern. Yang kelima yaitu tafsir maudhu'i. Nah, metode ini mengkaji tema tertentu dalam Al-Quran dengan mengumpulkan dan menganalisis semua ayat yang terkait dengan tema tersebut. Yang keenam yaitu ada tafsir tahlili. Metode ini adalah metode penafsiran yang menguraikan ayat demi ayat secara terperinci, menjelaskan kosakata, gramatika, serta konteks historis dalam sosial. Contohnya tafsir dengan metode ini adalah tafsir At-Tabari. Nah, dari masing-masing metode tersebut memiliki pendekatan yang berbeda dan dapat saling melengkapi. Kombinasi ini ada berbagai metode ini. Nah, yang kedua yaitu menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan orang yang berilmu. Nah, ilmu itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam, dan orang yang berilmu atau ulama dipandang sebagai individu yang memiliki keutamaan khusus. Berikut adalah beberapa keutamaan ilmu dan orang yang berilmu dalam Islam. Yang pertama yaitu ada ilmu sebagai jalan menuju ketakwaan. Ilmu adalah sarana penting untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak seseorang mengetahui tentang agama dan ciptaan Allah, semakin tinggi pula ketakwaannya. Nah, dalil yang cocok dengan ilmu sebagai jalan menuju ketakwaan ini yaitu Quran surat Fatir ayat 28. Baik, yang ketiga yaitu menjelaskan tentang nasihat-nasihat apa saja yang disampaikan Luqman kepada anak-anaknya. Sebagai terdapat dalam Quran surat Luqman ayat 13-19. Nah, jawabannya adalah dalam Al-Quran surat Luqman ayat 13-19 terdapat beberapa nasihat yang disampaikan oleh Luqman kepada anak-anaknya. Nah, yang pertama yaitu ada larangan syirik. Yang kedua yaitu berbuat baik kepada orang tua. Yang ketiga yaitu ada kesadaran akan kebaikan dan keburukan. Yang keempat yaitu ada pendirian sholat. Yang kelima yaitu ada mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang keenam yaitu kesabaran dalam menghadapi cobaan. Yang ketujuh tidak sombong dan angkuh. Yang kedelapan yaitu kesederhanaan dan kelembutan. Nah, nasihat-nasihat tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan mulai dari hubungan dengan Allah, hubungan dengan orang tua, sikap sosial, dan etika dalam bersikap. Semua ini menunjukkan kebijaksanaan Luqman dan pentingnya nilai-nilai moral dan spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penjelasan yang terakhir yaitu mengapa moderasi beragama sangat dibutuhkan saat ini. Nah, jadi kenapa sangat dibutuhkan saat ini? Moderasi beragama adalah konsep yang menekankan pada keseimbangan, toleransi, dan sikap tengah dalam menjalankan ajaran agama. Moderasi beragama ini sangat penting saat ini
mengingat meningkatkannya ekstremisme, radikalisme, dan konflik antar umat beragama. Nah, moderasi beragama ini mengajarkan agar setiap individu atau kelompok tidak berlebihan dalam beragama, baik dalam pemahaman maupun dalam praktek. Nah, di sini ada beberapa alasan mengapa moderasi beragama sangat dibutuhkan saat ini. Nah, yang pertama yaitu menghindari ekstremisme. Yang kedua yaitu mendorong toleransi. Yang ketiga yaitu menjaga kesatuan dan keharmonisan sosial. Yang keempat yaitu meningkatkan pemahaman. Nah, di sini ada dalil dalam konsep moderasi beragama, yaitu ada di surat Al-Baqarah ayat 143.